Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan tetap berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-15. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, ajarilah kami mengenal tanda-tanda bahwa Engkau menyampaikan sabdamu kepada kami. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus yang menjadi nafas kehidupan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat meskipun Tuhan Yesus sudah berbuat banyak mukjizat di sana sebagai pengingat bahwa dalam hidup ini perbuatan-perbuatan kita, pilihan-pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Keadilan Tuhan berlaku bagi siapapun. Maka jika kita tidak bertobat, sementara pewartaan kasih Tuhan begitu banyak dicurahkan kepada kita, keadilan Tuhan akan ditegakkan. Sebagaimana juga kecaman Tuhan Yesus terhadap kota-kota yang tidak mau bertobat. Lalu Tuhan Yesus membandingkan dengan kota-kota yang lebih dahulu dihukum karena dulunya juga tidak mau bertobat. Namun perbedaannya, kota-kota yang akhirnya dihukum karena tidak mau bertobat tidak menerima mukjizat seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan. Maka tanggungannya akan lebih ringan daripada mereka yang telah menerima mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus tapi tidak bertobat. Saudara-saudariku, marilah kita membawa hati kita untuk semakin terbuka akan rahmat kasih Allah dan menanggapinya dengan sepenuh hati. Itu bentuk pertobatan kita. Jangan sampai kita justru menutup pintu hati lalu menjadi diri yang bebal dengan tetap percaya diri tanpa memerlukan pertolongan Tuhan, ataupun tidak mensyukuri anugerah Tuhan itu. Baiklah juga kita membangun rasa syukur dari hari ke hari atas apa yang telah Tuhan berikan, sehingga kita akhirnya juga menjadi orang yang tahu diri, tidak merasa sudah bisa diselamatkan tanpa bantuan Tuhan, tetapi menyadari perlunya pertobatan, perlunya menanggapi kasih Tuhan itu, dan perlunya untuk taat setia menjalankan perintahnya agar keadilan Tuhan juga diberikan pada kita. Bagi mereka yang setia, bagi mereka yang taat, bagi mereka yang mau mendengarkan suara Tuhan dan bertobat, maka keadilan Tuhan akan diberikan dan akhirnya boleh diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga hidup kita senantiasa terbuka dan senantiasa menaati perintah Tuhan, membuka hati kepadanya, menerima mukjizat-mukjizatnya yang membawa kita kepada keselamatan karena kita menanggapinya dan menjalankan sikap tobat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menanggapi kasih Tuhan senantiasa memiliki sikap syukur
dan terus bertekun menjalankan sikap tobat, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.